Hai, mari kita membahas saham dari perusahaan Matahari Department Store Tbk dengan kode saham LPPF. Sebelum mulai jangan lupa untuk subscribe dan like ya agar tidak ketinggalan analisa saham terbaru. Pertama kita akan mulai membahas laporan keuangannya. Kita akan mulai dari menganalisa penjualan dari perusahaan LPPF ini. Dari segi pertumbuhan, jika kita bandingkan dengan tahun sebelumnya, penjualan perusahaan ini pada Q3 2021 sebesar 5,60 T mengalami kenaikan sebesar 15,6% menjadi 6,47 T di Q3 2022. Ini merupakan tanda yang baik, apalagi jika perusahaan dapat mempertahankan kenaikan revenue atau penjualannya. Pertumbuhan penjualan tahun ini sebesar 15,6%, mengalami percepatan pertumbuhan jika dibandingkan rata-rata 3 tahunannya yang sebesar minus 14,4% per tahun. Setelah membahas revenue atau penjualan perusahaan LPPF ini, kita akan lanjut membahas net profit atau laba bersihnya. Jika kita bandingkan dengan tahun sebelumnya, laba bersih atau net profit perusahaan ini pada Q3 2021 sebesar 182,12 M mengalami kenaikan sebesar 739,15% menjadi 1,53 T di Q3 2022. Ini merupakan tanda yang baik, apalagi jika perusahaan dapat mempertahankan kenaikan laba bersihnya. Pertumbuhan laba bersih tahun ini sebesar 739,2% mengalami percepatan pertumbuhan jika dibandingkan rata-rata 3 tahunannya yang sebesar 24,7% per tahun. Setelah melihat dari sisi pertumbuhan penjualan dan laba bersihnya, sekarang kita akan menganalisa margin profitabilitas dari perusahaan LPPF ini. Kita akan menganalisa gross profit margin dan juga net profit marginnya. Yang pertama, kita akan membahas gross profit margin. GPM perusahaan ini mengalami kenaikan. Jika kita bandingkan dengan tahun sebelumnya 62,0% naik menjadi 67,2%. Ini merupakan hal yang baik. Sekarang kita lanjut ke rasio profitabilitas selanjutnya, yaitu net profit margin atau NPM. NPM perusahaan ini mengalami kenaikan. Pada tahun lalu sebesar 3,3% naik menjadi 23,6%. Kenaikan NPM merupakan hal yang sangat baik. Sekarang kita akan membahas rasio terpenting yaitu return on equity. Return on equity tahun ini mengalami kenaikan. Tahun lalu sebesar 17,6%. Dan pada tahun ini naik menjadi 355,6%. Return on equity dari perusahaan LPPF ini sebesar 355,6% namun memiliki liabilitas yang cukup tinggi. Sehingga perlu dicek lebih lanjut apakah perusahaan ini sehat atau tidak. Sekarang kita akan beralih menganalisa kesehatan perusahaan yang banyak mengambil data dari neraca keuangan atau balance sheet. Dengan mengetahui kesehatan perusahaan, kita akan menjadi lebih tenang nyaman karena kita tahu bahwa perusahaan ini sehat dan jauh dari masalah atau kebangkrutan. Seluruh aset yang dimiliki perusahaan dapat menutupi seluruh liabilitas perusahaan, bisa dikatakan perusahaan ini cukup aman. Sisio liabilitas dibandingkan dengan ekuitasnya sebesar 11,7 kali, tergolong cukup tinggi sehingga perlu dibandingkan dengan perusahaan sejenis yang ada di industrinya. Sekarang kita akan menganalisa hutang berbunga dari perusahaan LPPF ini. Rasio hutang berbunga dibandingkan dengan ekuitasnya hanya sebesar 0,3 kali tergolong rendah dan bisa dikatakan aman. Sekarang kita akan membahas tentang harga sahamnya. Seperti cara investasi Terry Smith. Yang pertama hanya beli perusahaan yang bagus. Kedua jangan membayar kemahalan dan yang terakhir kita hanya perlu menunggu. Valuasi penting untuk mencegah kita membayar kemahalan. Menurut saya harga wajar perusahaan ini adalah 4.483 dan saat ini harganya ada di 4.670 sehingga memiliki margin of safety sebesar minus 4%. Saat ini sudah kemahalan dan ada baiknya untuk menunggu agar harga sahamnya turun. Video ini bukan rekomendasi untuk membeli dan menjual sahamnya dan data yang disampaikan bisa saja salah.
Jadi jangan malas untuk dicek kembali dan jangan lupa untuk subscribe dan like ya.